Desain rumah mungil saat ini adalah satu jenis desain yang cukup banyak dilayani seorang arsitek yang berspesialisasi pada rumah tinggal. Hal ini karena realita saat ini yaitu makin terbatasnya lahan di kota-kota besar. Bersama Probo Indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Ketika kita merancang rumah kecil cukup menantang ya, karena kita dihadapkan pada satu masalah yang sudah lebih dulu ada, yaitu lahan yang terbatas sekali. Dengan kebutuhan 2 kamar tidur dan ruang-ruang yang dalam tanda kutip standar harus ada dalam desain rumah ini. Selain itu pada saat yang sama juga menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan ruang seperti space ruang bersama yang mau nggak mau kita harus sedikit dalam tanda kutip juga dicarikan solusi yang terbaik karena desain rumah ini adalah hanya satu lantai saja. Otomatis lahan yang sangat terbatas itu dimaksimalkan ya, salah satunya dengan melebarkan area ruang keluarga ke arah carport. Merancang rumah kecil di lahan 5x12 meter perlu strategi yang tepat, apalagi rumah ini cuma satu lantai ya. Taman-taman kecil memanjang seperti ini salah satu ide agar rumah tetap ada cahaya dan udara alami yang bikin enak ruangan. Jadi untuk kondisi lahan yang masih kosong dan juga ada lahan sisa, sehingga bisa ada tambahan jendela di kanan dan kirinya. Dan seperti inilah penataan ruangnya. Jadi bagian depan ini ada carport dan di sebelahnya ada tempat cuci jemur yang dibiarkan tanpa perkerasan. Ruang keluarganya memiliki pintu-pintu kaca yang bisa dibuka lebar ke arah carport. Selain itu juga memaksimalkan ruang keluarga jadi area duduk dan lesehan. Di belakang ada kamar tidur utama yang punya akses ke taman memanjang di belakang. Dilanjutkan dengan kamar tidur anak dengan bunk bed yang artinya tempat tidur susun, kemudian ada wastafel dan kamar mandi bersama. Setelah itu dapur dengan konsep meja bar sebagai pengganti area ruang makan. Dengan cara ini maka ruang-ruang yang dirasa paling esensial saya coba masukkan ke dalam rancangan denahnya. Ini adalah animasi ketika kita berada di depan rumah. Pagarnya dibuat dengan material kawat ram yang di belakangnya diberi polikarbonat agar bisa menyaring pandangan dari depan. Tujuannya adalah ketika ruang keluarga dibuka ke arah carport, maka pandangan tetap bisa difilter ya dari depan. Kemudian untuk area depan rumah juga bisa menggunakan taman atau tanaman-tanaman tropis yang seperti ini ya. Pemilihan bentuk pagar menggunakan pagar lipat juga merupakan pagar yang pilihan fungsional aja, karena pagar lipat itu lebih mudah dibuka daripada pagar geser ya teman-teman. Kemudian untuk 2 daun pintu pagarnya bisa dipakai sebagai keluar masuk motor dan orang ya. Nah di samping carport ini ada area cuci dan jemuran yang menyambung dengan dapur, sehingga bisa memaksimalkan area yang sedianya sebagai sempadan, tapi juga tetap sebagai area resapan air ya. Kemudian carport ini dengan request dari owner langsung terkoneksi dengan ruang keluarga melalui bukaan jendela atau pintu-pintu lipat yang menjadikan area ini bisa cukup cair bila dibutuhkan. Misalnya ada acara keluarga bisa dibuka semuanya. Ada satu sofa yang bisa melihat televisi yang ditempel pada dinding. Dan kebetulan karena masih ada sisa lahan di samping, maka bisa menggunakan jendela pada dinding ini. Dan pada sisi ini juga bisa dipakai sebagai ruang keluarga lesehan. Bila kita lihat dari ruang keluarganya bisa menyambung ke arah depan ya teman-teman. Tentunya harapannya bila dibutuhkan bisa menjadi tambahan ruang yang memaksimalkan potensinya sebagai ruang perluasan ruang keluarga. Pada sisi ini ada satu kabinet besar yang bisa dipakai untuk menyimpan berbagai barang serta satu meja bar yang berfungsi menggantikan ruang makan.
Kemudian area dapurnya cukup simpel, bisa langsung menyajikan makanan ke area meja bar dan juga bisa mengakses area cuci dan jemuran dari dapurnya. Di bagian belakang ada satu kamar tidur utama dengan akses ke taman belakang. Ini adalah konsep taman memanjang yang cukup banyak diterapkan ya. Jadi meskipun kecil, tapi fungsinya sangat signifikan untuk memaksimalkan udara dan cahaya alami pada kamar tidur yang sangat terbatas. Keluar dari kamar tidur utama menuju ke area wastafel dan kamar mandi. Jadi kamar mandi ini dipakai bersama oleh seluruh keluarga dengan kelengkapan berupa kloset dan shower. Kemudian beranjak menuju ke belakang lagi, yaitu di kamar tidur anak yang punya akses penuh ke arah taman belakang yang memanjang. Untuk tamannya sendiri merupakan taman kering ya, sehingga sangat mudah buat dibersihkan. Nah, di sini kita lihat kembali ke bagian ruang keluarga. Di bagian atas pintu-pintu kaca juga terdapat jendela boven yang memberikan pencahayaan yang lebih banyak pada area ruang keluarga. Dengan cara ini diharapkan konsep ini menjadi penyelesaian yang dapat diterima oleh owner. Terlebih karena owner di sini memberikan beberapa requirement yang memang cukup membantu kita untuk menentukan solusi-solusi yang bisa diberikan. Sebagai inspirasi, semoga bisa membantu teman-teman yang punya kebutuhan dan lahan yang serupa. Selain itu juga memberikan inspirasi untuk penyelesaian desain rumah kecil satu lantai saja. Tentunya diharapkan desain rumah kecil ini bisa mewadahi seluruh kebutuhan yang esensial dari sebuah keluarga kecil. Jadi kita tidak berbicara tentang sesuatu yang besar atau lebih, tapi kita berbicara tentang hal-hal yang sangat esensial ya. Bila berminat, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain rumah kode 10E. Silahkan hubungi WhatsApp. Dan simak juga desain kami yang lebar 5 meter lainnya ya. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Silahkan hubungi WhatsApp dan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Purbo Indarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.